kejahatan itu atau crime ya itu adalah karena kebebasan manusia yang disalahgunakan. Ya, jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kebebasannya. Allah sendiri mau supaya kebebasan itu dipakai untuk yang membawa manfaat atau keselamatan, kebahagiaan bagi orang lain. Perintah Allah jelas di dalam 10 perintah Allah. Perintah Allah tegas di dalam kitab suci misalnya. Tetapi orang yang dikasih perintah itu, orang yang apa? Halo semuanya, kembali lagi di podcast Sahabat Seperjalanan. Asik, udah episode berapa nih kita? Episode 10 ya? Udah gak kerasa ya, udah 10. Mantap. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial dari Romo Projo Jakarta yang sangat terkenal ini. Tapi pertama-tama marilah kita berkenalan dulu. Oh iya benar. Sebelumnya, saya Denny dari tingkat 1 Frater Projo Jakarta. Oke. Saya Bima di Frater tingkat 3 ya. Sekarang lagi menempuh studi juga di STF sama saat ini menempuh semester 5 dalam perkuliahan. Selanjutnya yang tidak kalah. Para pemirsa, saya yang diarahkan tadi, Romo Simon. Selamat pemirsa, salam sehat pada Anda semua. Berkat Tuhan. Asik. Biasa ya. Nah, ini teman-teman Romo Simon, dosen STF Drier Kara. Nah, Romo, beberapa waktu lalu itu ada sempat viral di internet, Romo. Ya viral sih, tapi nggak viral-viral banget juga, Romo. Itu tentang ada Romo yang belajar ateisme. Lalu nama Romo Simon di situ dikutip, Romo. Romo Simon Petrus Lili Cahyadi. Ateisme kan. Belajar ateisme. Wah. Suatu yang lawanan banget. Iya. Romo orang beriman. Iya. Belajar tentang orang yang gak beriman. Maksudnya apa nih? Pasti gimana, Romo? Ini harus diperjelas dulu, Romo. Biar gak ada salah paham. Betul sekali. Ya, terima kasih. Ini memang bermula sih dari awalnya itu kan belajar filsafat. Ya, filsafat lalu STF, untuk kepentingan STF itu perlu apa? Ya, lalu saya belajar filsafat ketuhanan. Tapi kan itu harus dispesifikasi lagi. Lalu saya belajar tentang ateismenya. Dalam filsafat ketuhanan kan ada ateisme sebagai objek apa yang dipikirkan oleh filsafat kan. Nah, saya belajar itu mulanya dari situ. Lalu saya juga melihat bahwa salah satu tantangan dari hidup beriman masa sekarang, masa modern ini adalah ateisme. Maka ya cocok ya, saya merasa ini juga untuk menjawab tantangan kita orang beriman di zaman sekarang ini. Saya mempelajari ateisme itu secara khusus dalam studi doktoral, studi S3 di Frankfurt, di Jerman. Berarti pas studi itu ketemu sama orang-orang yang ateis juga atau ada juga orang beriman, Romo? Dua-duanya ada. Dua-duanya ada ya. Tidak atau-atau ya. Itu ada tentu saja, dan mereka kan belak-belakan kan. Yeah. Mereka punya respect juga terhadap iman saya, karena juga beberapa kali juga diundang dalam pertemuan mereka. Ada juga kelompok-kelompok Freemason ya, kelompok Freethinkers, juga kelompok-kelompok LGBT. Jadi ya biasalah, itu kan masyarakat barat ya, para pemirsa, sehingga bukan sesuatu yang tabu kalau soal seperti ini dibahas, dibicarakan. Sekaligus juga orang punya respect sih terhadap kepercayaan dan orientasi kepercayaan atau orientasi seksual dari masing-masing orang di sana. Jadi bebas saja. Oh iya. Oke, Romo. Romo berarti memang saat itu diutus oleh Bapak Uskup Romo ya, pada zaman Romo untuk studi ke Jerman. Ya, ini kan yang di Frankfurt itu periode kedua. Periode pertama dulu 94 sampai 97. Itu belajar S2. Itu cikal bakalnya saya kemudian terus belajar filsafat. Antara lain karena Romo Magnis bilang pada Monsignor, supaya Monsignor Leo Scotto waktu itu, kamu diminta belajar filsafat. Dia minta begini, saya mau supaya kamu belajar untuk bahagia. Jadi belajar ada juga kebahagiaan. Jadi bukan hanya karena disuruh. Lalu dia menawarkan saya atau belajar antropologi budaya di Paris, atau belajar kitab suci di Roma.
atau belajar filsafat di Jerman. Nah, Anda Ada sudah tahu. passion. Ada passion sudah kelihatan. Ya, Anda sudah tahu pilihannya ya sekarang itu. Nah, jadi begitu cikal bakalnya. Lalu sudah pulang dari S2, lalu ngajar di STF sambil jadi pastor di Kelapa Gading, pastor kapelan, pastor pembantu ya, pastor rekan ya. Lalu belajar lagi di Jerman. Ya, sambil kemudian nanti bekerja juga di paroki di Jerman, di Frankfurt itu. Ya. Lihat teman-teman, bagaimana di Projo Jakarta passion bisa menjadi karya pelayanan kita. Maka jangan lupa masuk Projo Jakarta. Teman-teman muda, passion kalian tidak akan sia-sia. Betul sekali. Nah, mari kita lanjut, Saudara Bima. Oke, tapi kalau misalnya ngomongin Romo Simon nih, selain terkait dengan Romo ateisme, hal yang menarik yang cukup dikenal banyak orang zaman sekarang itu, khususnya orang-orang Jakarta ya. Romo Simon ini dikenal sebagai salah satu Romo yang memahami banget tentang kejepangan nih. Lihat aja dari bajunya nih. Jepangan. Asik. Ada tulisan kanji Jepangnya. Benar Romo ya, kanji Jepang ya. Bisa tolong jelaskan Romo, soalnya saya pribadi tertarik gitu melihat Romo. Oke lah, selama bertahun-tahun studi di Jerman, tetapi begitu balik ke Indonesia beberapa tahun kemudian tertarik dengan Jepang. Jerman, Jepang itu kan sesuatu yang kontradiktif lah, mungkin hubungannya hanya di Perang Dunia Kedua. Tapi jangan-jangan depannya sama-sama J, Romo. Iya, itu juga Jawa ya sebenarnya. Iya, J, Jawa. Jogja ya. Saya ya intinya kalau saya filsafat barat, saya filsafat Jerman, saya sangat minati. Kalau filsafat timur, saya filsafat Jepang, saya minati. Kalau filsafat Nusantara, filsafat Jawa atau etika Jawa. Jadi kebetulan semuanya J nih ya. Tapi soal Jepang itu ada hubungannya dengan waktu itu saya buat riset di Jepang dari 2015 sampai 2018 ya. 2015, 2018. Waktu itu riset tentang sebenarnya sejarah gereja Katolik pada zaman pendudukan Jepang di Indonesia. Mengapa saya merasa meminati itu? Karena periode ini penting dalam pembangunan bangsa Indonesia pada umumnya dan soal gereja, kemandirian gereja pada khususnya. Karena ya waktu itu kan nasionalisme dalam konteks kebangsaan itu sangat hidup pada semua level. Pada level eliter, seperti Soekarno dan lain-lain, tapi juga pada level akar rumput pada masyarakat. Dan dalam gereja juga itu penting karena pada waktu itu kan Belanda yang menjadi kekuatan misi kan takluk pada Jepang. Nah sekarang kehidupan gereja pada masa ini bagaimana nih? Sesudah yang Belanda itu praktis tidak berperan, misi praktis di cut off ya. Nah ini lalu bagaimana? Nah ini tidak ada banyak yang riset nih. Saya menjadi orang pertama yang membuat riset itu. Ya yang kemudian dibukukan. Nah dari situ kamu tahu kalau belajar filsafat, belajar budaya kan akan terbuka ke macam-macam kan. Sangat terkait ya. Iya, sangat terkait dengan kultur, sangat terkait dengan budaya, sangat terkait dengan filsafat, sangat terkait dengan mentalitas, dengan segala macam. Sehingga ya dari situ wah saya merasa mulai kok berkenalan sepertinya dibuka perspektif-perspektif baru. Nah, lalu saya di situ melihat ini ada yang menarik nih dari filsafat Jepang atau dari sejarah atau budaya Jepang, bukan saja soal kekristenannya. Jadi kemudian berkembang ya. Tapi kan itu biasa kalau pemirsa belajar budaya, belajar yang disebut human sciences, itu cukup biasa kita akan terbuka ke sana kemari. Seperti masuk ke pintu yang satu, dibuka lagi perspektif lain, ada kunci lagi masuk ke pintu berikut, cak, seperti itu. Ya. Itu teman-teman seperjalanan. Menarik ya, Romo Simon ternyata juga menguasai tentang budaya Jepang dan juga gereja masa pendudukan Jepang. Nanti kalau misalnya teman-teman atau sobat-sobat seperjalanan tertarik untuk mengenal ini, silakan tulis komen di bawah ya, komen di bawah. Wah, boleh nih Romo Simon ngebahasin tentang filsafat Jepang atau ngebahas tentang gereja Katolik di zaman penjajahan Jepang. Jangan lupa di komen kalau misalnya berminat ya. Oke, ya sekarang kita masuk ke bagian yang cukup inti ya. Cukup inti nih. Asik nih, menarik nih yang menjadi kenapa judul di YouTube kita ini menjadi penting nih yang akan dibahas nih bersama. Karena inti saya minum dulu ya gitu ya. Oke, Romo, silakan Romo. Sambil saya menjelaskan Romo. Ya, gini Romo terkait dengan pembahasan kita pada hari ini Romo. Kan kita tahu ya Romo zaman-zaman sekarang nih. Orang tuh ya banyak menderita sih kalau boleh dikatakan ya zaman-zaman sekarang, khususnya dari tahun kemarin lah paling kentara tuh kan
pandemi COVID ya, sampai sekarang nggak berhenti-berhenti. Dan yang mengerikannya banyak nyawa dari orang-orang terdekat kita, sanak saudara, teman-teman segereja, atau siapapun yang di luar sana meninggal. Dan bagi kita tuh menyedihkan gitu, Romo. Perih, ya. Romo. Perih, Romo. Terus juga tidak hanya itu, ada juga penderitaan yang misalnya diakibatkan oleh barangkali rezim-rezim atau kelompok-kelompok, oknum-oknum yang menindas orang sampai begitu saja mudah membunuh orang, Romo. Betul. Jadi memang kita lihat kalau zaman sekarang tuh banyak banget penderitaan orang nggak segan-segan bunuh orang lain, atau bahkan bencana alam juga membunuh manusia itu sendiri, Romo. Nah, kalau misalnya kayak gini, Romo, kalau misalnya dari sudut pandang Romo sendiri sebagai seorang yang memahami ateisme, sebenarnya filsuf-filsuf itu atau para pemikir filsafat melihat penderitaan ini tuh seperti apa sih, Romo? Apakah di mana Tuhan menurut pandangan mereka, atau apa penderitaan menurut mereka itu sendiri, Romo? Ya, itu pertanyaan memang serius sekali ya, berkaitan dengan penderitaan dikonfrontasikan dengan pandangan misalnya bahwa Tuhan itu maha baik. Ya, kalau dia baik ya kenapa ada penderitaan kan? Ya, kalau dia kemudian maha kuasa, kenapa tidak dihapus saja penderitaan? Dengan demikian tidak ada di dunia ini kan? Itu pertanyaan serius para pemirsa. Itu saya sendiri dalam pertemuan dengan beberapa rekan ya, teman, juga muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apalagi sekarang orang belak-belakan itu ya. Itu biasa mengatakan saya tidak bisa percaya lagi pada Tuhan seperti itu. Nah, karena kita tadi dibangkitkan minat filsafatnya ya. Ya, jadi ini pembicaraan ini lebih bidang filsafat. Nah, di dalam bidang filsafat tema itu masuk dalam apa yang disebut, mungkin frater-frater tahu, theodice namanya. Theodice itu dua kata Yunani, theos berarti Tuhan ya atau Allah ya. Sedangkan dike itu adalah kebenaran atau bisa juga kebaikan Allah, keadilan Allah. Jadi theodice mau mengatakan bagaimana itu Allah yang baik dan adil ya dan benar itu bisa dipahami berhadapan dengan realitas negatif. Penderitaan sebagai realitas negatif yang kita semua emoh. Ya, bahkan ada yang mengatakan penderitaan itu skandal. Dia mestinya tidak ada ya. Karena manusia tidak ada yang menginginkan penderitaan. Tapi penderitaan ada. Maka dari itu fakta bahwa penderitaan ada itu sebuah skandal kehidupan. Mestinya tidak ada. Ada yang mengatakan begitu. Nah, tapi bagaimana filsafat melihat itu? Ini suatu tantangan yang menarik ya. Terus terang saja ada macam-macam teori. Saya tidak mau masuk ke dalam teori yang terlalu rumit dan complicated. Tapi pada intinya begini, ada yang mengatakan bahwa itu sebenarnya merupakan realitas yang tidak ada, dalam arti tidak cocok dengan ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan segalanya baik, maka kalau gitu kok ini ada yang buruk ya, maka tidak masuk di dalam rancangan Tuhan ya. Jadi penderitaan itu sebenarnya kurangnya kebaikan ya. Itu Agustinus mengatakan itu disebut privatio boni, itu berarti tidak hadirnya kebaikan ya. Jadi yang penting itu adalah melihat kebaikan dulu ya, sama seperti kalau ditanyakan apa kabar kamu? Kabar saya sehat ya toh. Kan kamu mengatakan bukan kabar saya kurang baik, sehat dulu ya. Kalau saya mengatakan saya kurang enak badannya ya, itu kan berarti sudah enak dulu didefinisikan tuh. Maka disebut kurang. Ya, jadi yang betul itu adalah enak dulu gitu kan ya. Saya kurang enak badan ya. Nah, begitu loh. Yang pertama begitu, ada yang mengatakan bahwa ini merupakan hukuman dari Allah ya. Ya kalau hukuman dari Allah ya pertanyaannya nanti pertanyaan pada orang Kristen kan ya, mengapa Yesus menghapus penderitaan kan? Mengapa Yesus menghidupkan orang yang mati ya, orang susah, atau mengapa Yesus menceraikan mata orang yang buta ya? Kalau penderitaan ada ya itu dibiarin aja kan, biar aja dia buta kan. Tapi faktanya tidak. Maka dari itu juga tidak dikembalikan kepada kehendak Allah ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa ini dia yang menarik dari pemikir Jerman, namanya itu Leibniz ya. Dia pemikir abad ke-18 begitu ya. Dia mengatakan bahwa ya penderitaan itu bisa dijelaskan macam-macam jenisnya ya.
Jenis pertama yang kita sebut saja kalau misalnya kita bahasakan langsung, kalau itu dikaitkan misalnya saja dengan bencana alam murni, ya, bukan karena bencana alam yang kita buat sendiri. Kalau sendiri ya berani berbuat, berani tanggung jawab kan ya. Kalau kamu gundulin hutan, kok saya pegang kepala ya. Ya, kalau kamu gundulin hutan lalu ada banjir dan seterusnya ya, kalau lu kena banjir itu urusan sendiri kan, itu karena kesalahan sendiri. Tapi misalnya karena ya kita nggak tahu ya, tsunami atau apa yang dari laut jebret tiba-tiba menghantam misalnya satu kota habis ya. Nah itu bagaimana? Leibniz mengatakan itu nggak apa-apa, itu tidak harus dikembalikan kepada Tuhan. Karena apa? Karena bencana alam itu memang merupakan bagian dari kodrat ciptaan yang tidak sempurna. Kalau kodrat itu sempurna, dia pasti sama dengan Allah. Berarti nggak mungkin. Ya, namanya ciptaan ya mesti nggak perfect lah. Namanya aja ciptaan. Maka dari itu jangan dikembalikan kepada Allah. Itu masalah yang memang berkaitan dengan ketidaksempurnaan dari bumi sendiri. Itu kan karena patahan misalnya kan, patahan dari penampang di laut itu lalu kemudian menciptakan tsunami. Jadi itu tidak harus dikembalikan kepada persoalan Allah. Yang kedua itu dikatakan kalau ya intinya kalau misalnya ada pandemi atau bagaimana, ada sampar, ya Leibniz mengatakan kurang lebih begini, atau saya bahasakan populer lah supaya tidak langsung ini Leibniz mengatakan gitu karena terlalu rumit pikirannya dijelaskan ya. Tapi intinya begini, bahwa itu tidak harus dipahami dalam konteks penderitaan itu harus sedikit lebih luas. Contoh ya, bukankah kalau kamu misalnya Robert Koch menciptakan vaksin vaksin penisilin ya kalau nggak salah, Robert Koch atau TBC saya lupa. Ya intinya vaksin itu ditemukan itu kan berhadapan dengan pengalaman negatif kan. Bahwa ada misalnya TBC, misalnya ada tetanus atau apa. Maka pengalaman itu membuat orang kreatif untuk memikirkan bagaimana mengatasinya, ya kan? Hal yang sama juga dengan misalnya vaksin ya Sinovac atau apa kan sekarang. Itu kan adanya pengalaman negatif COVID-19 membuat orang kemudian mengatasi itu. Sebenarnya tidak harus pengalaman besar, tapi pengalaman sederhana. Kalau misalnya orang buat mobil, kenapa orang mau naik mobil atau apa? Karena dia mau mengatasi penderitaan jalan kaki itu panas, susah. Mengapa orang bangun rumah ya ada atap, ada tembok dan seterusnya? Karena kedinginan itu bikin sakit dan sakit tidak enak. Coba dilihat dari perspektif lebih luas, ternyata penderitaan memacu untuk sivilisasi, peradaban. Jadi ya sebenarnya ada unsur edukatif juga ya, unsur formatif dari penderitaan. Yang kedua, yang ketiga ini yang bagi saya menarik dari Leibniz, dia mengatakan penderitaan itu ini yang disebut dalam arti akibat dari kesalahan orang ya. Kalau saya misalnya membunuh kan, orang yang dibunuh dan juga keluarganya kan itu menderita atau saya menyiksa dia ya. Nah, Leibniz mengatakan penderitaan yang ini atau keburukan moral ini, dia sebut keburukan moral itu kejahatan atau krimes. Kejahatan itu atau crime ya, itu adalah karena kebebasan manusia yang disalahgunakan. Ya, jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dengan kebebasannya. Allah sendiri mau supaya kebebasan itu dipakai untuk yang membawa manfaat atau keselamatan, kebahagiaan bagi orang lain. Perintah Allah jelas di dalam 10 perintah Allah. Perintah Allah tegas di dalam kitab suci misalnya. Tetapi orang yang dikasih perintah itu, orang yang apa? Orang yang memiliki kebebasan. Nah, kalau orang itu memiliki kebebasan, dia bisa melawan nggak? Ya, bisa aja. Bisa. Nah, kalau kita melawan perintah Allah itulah terjadi kejahatan. Dan kejahatan membuat orang lain menderita dan kita juga bisa menderita kalau kita di penjara kan, lalu kita kemudian dia asingkan atau bagaimanapun juga, kondisi itu kena pada kita dan pada orang lain. So, penderitaan dalam arti ini, dalam arti akibat dari kebebasan yang disalahgunakan, itu kemudian membawa penderitaan itu bagi orang lain dan bagi saya. Maka kalau begitu ya tidak harus dikembalikan kepada Tuhan. Apa masalah penderitaan itu? Bisa datang dari kodrat ciptaan, bisa datang juga untuk kepentingan manusia dalam yang lebih luas, bisa datang juga kalau ini crime,
itu datang dari kehendak manusia, kebebasan manusia yang disalahgunakan. Karena Allah tegas minta supaya kita berbuat baik, tapi kita kita memakai kebebasan kita secara keliru. Ya tentu saja, Frater, kalau misalnya Allah Maha Kuasa, kan tadi disebut Maha Kuasa, dia bisa membuat kita baik kan. Dia setel aja kan dari awal kan, kamu itu disetting kan. Kayak robot tapi. Iya, dengan program itu kan cek gitu. Kamu misalnya Bima ini kan, langsung saja hidup baik kan. Dia bisa kalau dia mau. Dia punya super komputer. Biar. Ya para pemirsa ini yang lagi nonton nih di program nih, hanya bisa taat pada dia, hanya bisa taat. Enter, tak ya kan ya. Tapi pertanyaannya, baikkah Tuhan kalau dia menciptakan kita seperti itu? Ya. Apakah dia bisa kita sebut baik dan bijaksana kalau kita misalnya diciptakan hanya bisa taat pada dia? Bukankah kita ini tidak ada bedanya dengan kaleng biskuit Kongguan ya, yang disetting kemudian dengan chips ya, lalu kemudian bisa melakukan apa yang programmernya buat? Lalu di mana kita? Apakah itu baik? Itu loh. Ya mirip wayang juga Romo ya, berarti iya. ya cuma wayang ya. Maka dari itu, jadi di situ jawaban Leibniz menarik. Gitu. Nah menarik nih Romo, kalau misalnya tadi kita lihat ya bahwa memang ya sebenarnya untuk segala kejahatan di bumi ini ya nggak bisa langsung kita jadikan alasan gitu ya untuk menolak Tuhan gitu. Cuman kalau misalnya menurut para filsuf itu Romo, kalau melihat memang Tuhan itu ada, katakanlah begitu, misalnya filsuf ateis melihat Tuhan itu ada dan sementara manusia itu menderita, tetapi kalau memang Tuhan itu segala maha, kenapa dia nggak maha? Kalau dia memang maha penolong, kenapa nggak nolong manusia gitu Romo? Kan ada pertanyaan kayak gitu kadang-kadang Romo. Ya betul itu. Maka dari itu ini poin penting bahwa sebenarnya teriakan manusia tentang di mana Tuhan berada sebenarnya itu bisa juga ditafsirkan atau dipahami sebagai teriakan di mana sesamaku ada ketika aku susah. Di sini penting untuk melihat persoalan ateisme bukan sebagai persoalan teoritis doang. Persoalan Tuhan ada atau tidak ada ya. Orang memang bisa karena masalah penderitaan bisa menolak Tuhan, bisa menghancurkan manusia itu, bisa menghancurkan imannya, bisa. Kita tidak bisa mengatakan lu cuma masalah iman lu lemah atau apa. Itu bisa menghancurkan orang. Itu ada kadar destruktif dari penderitaan. Penderitaan itu bisa destruktif sekali, ya. Tapi juga dalam kenyataan yang sama, penderitaan juga bisa membuat orang lebih kuat. Pengalaman para martir. Iya, betul. Ya, pengalaman bahkan yang sangat dekat dalam pengalaman di Auschwitz. Itu adalah pabrik penderitaan superlatif yang dibuat oleh Nazi Jerman. Untuk apa? Untuk orang-orang Yahudi dan musuh-musuh dari Nazi Jerman, ya. Menarik bahwa di pabrik penderitaan itu ya, yang tiap hari orang praktis hidup di bawah standar kehidupan yang wajar, di situ masih doa dilantunkan. Masih banyak tulisan ketika itu ditemukan, itu banyak tulisan doa. Jadi di tengah penderitaan ada doa yang memang bisa mengatakan saya masih punya hubungan dengan Tuhan gitu ya. Doa sebagai komunikasi dengan Tuhan. Ada doanya yang menarik ya. Berikan kepadaku kekuatan untuk hidup di tengah kesulitan penderitaan ini. Supaya aku bisa memberi kesaksian masa depan. Betapa saya susah ya. Untuk anak cucu. Karena kalau dia mati kan kemudian gak punya kesempatan untuk hidup, gak bisa memberi kesaksian. Jadi itu diungkapkan dalam doa kan. Ya, itu sesuatu yang indah. Jadi dalam penderitaan orang memang bisa hancur imannya. Tapi dengan fakta yang sama, dengan fakta penderitaan, orang juga bisa kuat. So, kalau gitu penderitaan tidak bisa dijadikan alasan juga untuk mengatakan Tuhan tidak ada gitu ya. Karena kebalikannya juga bisa ditunjukkan. Orang dengan penderitaan bisa juga bertahan. Pengalaman kemartiran atau pengalaman dari orang-orang mengalami penganiayaan itu salah satu petunjuk juga bahwa mereka bisa tetap hidup, bisa tetap percaya, bisa tetap beriman pada Tuhan. Saya sampai sekarang yakin bahwa penderitaan itu kembali tadi itu bukan persoalan teoritis. Maka teriakanmu yang tadi itu, teriakan orang di mana Tuhan saya susah ini kan. Itu saya menangkapnya sebagai teriakan di mana sesamaku. Saya melihat bahwa persoalan penderitaan itu persoalan praktis. Maka mengatasi persoalan penderitaan tidak bisa dengan hanya mengatakan
Kalau Tuhan dicoret, lalu penderitaan hilang ya. Apakah orang yang menjadi ateis dengan mencoret Tuhan, penderitaan hilang? Perkara selesai. Apakah kalau hanya Tuhan disingkirkan dari penjelasan, ada penderitaan, ya kalau gitu Tuhan dicoret saja. Penderitaan lalu selesai. Ya enggak juga kan? Ya. Maka saya yakin bahwa penderitaan bukan persoalan teoritis. Itu persoalan praktis yang memanggil kita kepada sebuah tindakan. Maka kalau menghadapi penderitaan, ya pertama menurut saya tidak mencari-cari penderitaan. Ya. Tapi kalau ada, saya hadapi dengan berani ya. Saya sungguh-sungguh itu menjadi tough ya. Saya akan melihat ini sebagai sesuatu yang merupakan tantangan bagiku. Aku tidak langsung menyebut ini sebagai dari Tuhan, enggak, dan juga saya tidak mencari-cari penderitaan ya. Tapi kalau ada itu ku songsong dia ya. Tapi ini cara pertama. Cara pertama itu tidak cukup, maka harus dibuat cara kedua. Penderitaan yang ku terima mesti ku atasi juga. Jadi bukan ku terima saja, tapi ku atasi. Ku atasi ya bagaimana ya? Kalau misalnya praktis, kalau misalnya ada orang sakit ya mesti ke dokter dong. Iya. Iya kan? Ya kalau berdiam, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya gitu kan. Sama kayak orang kebanjiran nggak ngapa-ngapain. Iya, gitu maka pertanyaan Tuhan akan bilang, lu ke dokter udah belum begitu kan ya? Iya. Akan dibilang begitu kan? Itu cara kedua ya. Saya kok merasa itu penting juga untuk realistis terhadap penderitaan. Atau juga kalau ada misalnya penderitaan, kalau ada orang lapar, saya akan memberi bantuan makanan pada dia. Kalau ada orang kesepian, saya menemani dia kan. Kalau ada orang di penjara, saya mengunjungi dia. Ingat dari sabda Yesus itu kan. Ya. Kalau ada orang yang kesepian, saya akan menjadi rekan dari dia. Kalau ada orang yang berduka, saya ikut menangis bersama dia. Itu yang saya maksud dengan menghadapi penderitaan sebagai praksis itu. Ya. Tapi juga saya cari kan, misalnya mengapa ini dan harus diatasi. Kalau penderitaan dalam masyarakat kemiskinan, ya, atau korupsi yang menyebabkan itu penderitaan, ya saya mesti cari ada apa sebabnya kan. Pada level struktural, pada level individual, mencoba mencari itu. Nah di situ filsafat membantu dan ilmu lain. Tapi ini cara kedua. Ada cara yang menurut saya paling tinggi. Kalau satu sudah nggak bisa, dua nggak bisa, ini baru ku terima sebagai bagian dari caraku menghayati hidupku. Entah sebagai konsekuensi, entah sebagai kesaksian bahwa hidupku berharga, atau aku punya misi, ya, bahwa penderitaan ini ku terima sebagai bagian dari misiku. Bahwa salib ini, bahwa piala ini kalau bisa memang berlalu, tetapi kalau nggak bisa, ku terima gitu. Nah, sebagai kesaksian dari misiku, misalnya menjalankan ya panggilan dari Bapak ya, atau misalnya kalau Soekarno itu kalau dia di penjara atau dibuang ke mana, ke tempat pengasingan, itu kan menderita. Orang secara batin itu dijauhkan dari yang sangat dekat dengan dia, itu lebih menderita ya. Tapi dia terima sebagai bagian dari perjuangannya untuk kemerdekaan Indonesia. Atau Gandhi mau berpuasa ya sampai mati kalau misalnya orang-orang India yang waktu itu baru saja merdeka, mereka mau, ada orang India waktu itu ada yang mendirikan misalnya negara Pakistan, ya, ada yang kemudian mau tetap Hindu, negara India itu mereka berkelahi habis-habisan ya, dan mereka saling bunuh. Gandhi bilang, kalau kamu memutuskan tentang bentuk negaramu terserah tuh ya, silakan diskusikan ya, putuskan. Tapi kalau kamu saling membunuh, saya akan berpuasa sampai mati. Dan berpuasa sampai serius Gandhi, sampai hancur badannya. Ya berpuasa sampai hancur badannya, menderita atau enggak tuh? Jelas menderita. Jelas menderita, tapi dia lihat itu sebagai konsekuensi pilihan yang dipilih dari perjuangannya untuk supaya tidak ada perang gitu. Iya. Supaya ada perdamaian di antara dua saudara ini. Dan efektif. Mereka kemudian berhenti berperang ya. Lalu kemudian mereka membicarakan lebih lanjut. Ketika itu diumumkan, ya, Gandhi bilang pertama kalau gitu, saya minta air. Ya, toh ya. Saya minta air katanya. Sakit ya Romo. Iya, nah itu maksud saya. Jadi kesimpulannya menurut saya penderitaan itu panggilan ke arah praksis. Ya, tidak harus dihubungkan dengan Tuhan masalah-masalah teoritis itu. Bisa, tetapi tidak memuaskan. Kalau kita cuma ngomongin doang ya, udah nggak akan selesai apa-apa gitu, gitu Romo ya. Romo, saya tiba-tiba muncul satu kali saya baca buku gitu Romo.
ada yang menyimpulkan gini Romo. Berarti dengan adanya penderitaan di dunia, itu artinya membuat dunia kira-kira lebih baik dibanding tidak ada penderitaan. Seperti itu Romo. Karena kan tadi dibilang penderitaan membuat sivilisasi. Ternyata dengan ada penderitaan ada kemajuan. Apakah itu kesimpulan yang benar Romo? Ini hati-hati, ini tidak boleh masuk kepada sikap mengglorifikasi penderitaan. Penderitaan tadi saya sudah bilang itu skandal, mestinya tidak ada. Jadi itu mestinya diperangi, ya. Maka dari itu kalau mengatakan ini, wah baik untuk apa menderita ya, kalau gitu let us suffer ya. Mari kita menderita, itu mengglorifikasi, itu suatu sikap yang juga tentu saja tidak diharapkan mengglorifikasi penderitaan. Tapi bahwa kita perlu juga melihat itu dengan perspektif yang tidak hanya sempit, tapi juga melihat itu ini kesempatan juga, tantangan bagi kita umat manusia untuk berkembang, misalnya sivilisasi kita. Itu ya, tapi tidak diglorifikasi. Itu seakan-akan mari kita menderita yuk satu sama lain, enggak ya. Itu bahaya, pernyataan itu bisa lari ke sana ya. Pernyataan itu hanya bisa dimengerti kalau kemudian penderitaan bagaimanapun juga fakta kehidupan ya. Ya, lu nggak bisa hidup tanpa ketiadaan penderitaan. Penderitaan tetap ada kapanpun kita hidup ya. Nah, ini suatu bagian dari hidup, suatu fakta dari kehidupan kita. Nah, mari kita sikapi bersama. Itu salah satu sikapnya, melihat penderitaan itu sebagai tantangan untuk mari kita bersama menciptakan bagaimana cara mengatasinya. Itu sivilisasi, itu peradaban. Iya Romo, berarti misalkan nih, secara praktis Romo, penderitaan itu juga harus dibarengi dengan orang lain berkorban bagi orang lain pula gitu Romo. Apakah itu kesimpulan yang dapat disanggah atau dapat didukung juga Romo? Ya, itu bisa dipahami kalau itu berarti tadi saya maksudkan penderitaan itu panggilan ke arah praksis. Jadi dia memanggil kita ya terhadap wajah orang lain itu yang susah itu. Ini bukan kemudian aku analisa wajah orang lain yang susah itu kan, keadaannya aku analisa ya, mengapa dia begini, mengapa dia begitu ya. Saya sudah tahu jawabannya. Iya, aku sudah mengerti ya. Kalau ada orang datang padamu ya, misalnya nih anak saya meninggal nih, dia karena bukan kesalahan sendiri, karena masih kecil ya, misalnya karena sakit atau apa. Lalu kamu memberikan penjelasan, Bu, sebentar Bu, saya jelaskan ya. Menurut Agustinus begini, menurut Leibniz begini. Kasian. Ya itu mah menurut saya pakai pedang bisa langsung ditabrak ya. Kalau jawaban seperti itu, ya, tapi jawaban itu sebenarnya berarti panggilan ke arah praksis. Ya, bahwa penderitaan yang dialami itu sebenarnya menghimbau saya untuk melihat wajahnya ya. Dan bagaimana aku bereaksi terhadap itu dengan empati, dengan simpati dan solidaritas. Empati, simpati, dan solidaritas. Ini yang saya maksudkan ya. Bahwa untuk itu memang saya tentu saja juga dari saya dituntut sesuatu, bahkan bisa berarti pengorbanan, itu ya. Jadi itu yang saya maksudkan ya. Untuk apa? Untuk kemudian juga penderitaan memanggil kita kepada praksis. Menarik sekali. Benar sekali ya. Oke teman-teman, ya sahabat-sahabat seperjalanan ya, ternyata sudah tak terasa kita udah cukup lama berdiskusi nih bersama Romo Simon, kelihatan banget ya. Beginilah kalau misalnya kami frater-frater atau teman-teman yang kuliah di STF Dirkara, kuliah dengan pelajaran Romo dengan dosen yang diampu atau dosennya Romo Simon, pasti mudah. Filsafat itu bukan sesuatu yang sulit dipahami gitu loh. Contohnya nanti kayak gini nih, kayak Romo Simon ini. Jadi dekat gitu belajarnya. Kalau teman-teman penasaran gitu ya tentang filsafat lebih jauh, jangan sungkan juga daftar ke STF kalau misalnya ini. Promosi untuk STF nih dia nih ya, di tempat saya bekerja tuh. Asik. Jadi bercanda nih. Tapi Romo berniat membuat buku tentang membahas ateisme dan masalah penderitaan ini nggak Romo? Ya, saya sudah punya naskahnya, tapi waktu itu belum sempat untuk dibahas karena juga kadang-kadang waktu itu persoalan ateisme dan seterusnya, persoalan komunis, ateisme itu kan kurang lebih satu paket. Yeah. Tapi ini tema yang lain ya. Yeah. Itu waktu itu sedang panas-panasnya juga ada gerakan-gerakan yang mau ke sana, sehingga kayaknya timingnya belum cocok. Tapi saya punya naskah sih untuk suatu saat ya
mudah-mudahan bisa saya bukukan, saya publikasikan. Apalagi datang COVID kan. Iya. Datang COVID juga susah Banyak juga waktu, untuk ya. pengolahan buku. Ya. Tapi pada saatnya saya berharap bisa membuat tulisan buku tentang itu. Ya, oke. Maka teman-teman ditunggu ya bukunya. Ya. Di search dulu aja. Belum tahu kapan ya. Ditunggu aja. Maunya begitu. Ya. Trailernya kayak gini, videonya udah jadi trailer nih. Jadi tinggal dinantikan aja tanggal cetaknya. Oke. Gimana Pak Denny, udah nggak kerasa ya? Iya, Kita ternyata udah asik sudah Berapa lama ya? Udah Ya. lama ini. Iya, 30 menit orang. Oke. Menarik ya. Ya baik Romo. Romo ingin memberikan kesimpulan dulu. Ya, saya kira tadi beberapa sudah diartikulasikan. Yang penting di dalam persoalan penderitaan, kita tidak berbicara tentang penderitaan. Pertama-tama sikap pertama. Sikap pertama yang penting adalah kita mencoba mengatasi penderitaan dengan cara kita dan dengan keadaan kita, dengan apa yang bisa kita lakukan. Persoalan penderitaan itu bukan pertama-tama persoalan teoritis, melainkan panggilan kepada praksis. Apa yang bisa Anda buat, apa yang bisa lakukan terhadap orang yang mengalami penderitaan itu. Begitu sih, bungkusnya itu. Kan bungkus, ya itu gitu kurang lebih. Ya. Luar biasa memang. Semua dirangkum dengan hanya 3 kalimat loh teman-teman. Nah menarik Tin, buat quotes yang terakhir tadi mungkin bisa dicatat entah di buku tulis, entah di Instastory atau di WA Story. Penderitaan itu jangan hanya diomongkan tetapi dihadapi. Wah, cakep sekali ya untuk satu quotes dari Romo Simon sendiri. Indah sekali gitu teman-teman. Puitis gitu loh. Bisa aja. Sebenarnya saya juga bukan ahli puisi juga, bukan ahli-ahli yang kayak gitu, tapi ya kedengeran puitis aja buat saya. Ya begitu teman-teman. Nampaknya kita sudah di ujung acara ini. Mari kita akhiri dengan salam. Salam sahabat seperjalanan. Salam sahabat Sahabat seperjalanan. Salam sehat Dadah. semua. Terima kasih pemirsa. Salam sehat semua.